Dengan yang saya sudah jelaskan tadi, sesi pertama adalah Dhamma Desana langsung dari Yang Mulia Biku Tamu Mahatera. Kurang lebih kita akan mengambil waktu kurang lebih 45 menit sampai 65 menit, Bante. Oke, kepada Bante langsung saja saya persilahkan. Terima kasih, Saudara Nagu Tejena, sarjana psikologi yang sudah berkenan menjadi moderator pada kesempatan malam hari ini, dan ini merupakan bagi saya adalah frame pertama, ya, frame pertama dengan beliau sebagai moderator. Saya katakan frame pertama karena kalau ini didokumentasikan, ini menjadi dokumentasi pertama, ya. Saya juga mengucapkan selamat atau mengucapkan terima kasih juga kepada Patria yang sudah membuat acara sedemikian heboh. Bagus acaranya, persiapannya juga bagus, dukungan para biku juga luar biasa, dukungan KBTI juga luar biasa, dukungan FIB sangat luar biasa, dukungan dari para pembina agama Buddha juga luar biasa. Apalagi dukungan para sponsor juga luar biasa. Ya, karena di dalam kehidupan kita ini kalau kita tidak kerjasama, kita tidak akan bisa maju. Ibaratnya kita ini kan ada jari. Kalau sekarang ibu jari ini hanya bangga dengan kebesarannya, tanpa jari lainnya, bagaimana dia bisa maju? Ini hanya bisa cap jempol kalau kita nggak bisa tanda tangan. Tapi untuk masuk ke hidung, susah. Nah, karena itu butuh telunjuk. Mungkin bisa masuk hidung untuk sebagian orang. Tapi kalau enggak minimal ini bisa untuk memberikan perintah berbagai hal. Kemudian jari tengah, tentu saya tidak akan menunjukkan jari tengah sendirian. Harus ada temannya. Nah, ini dengan ketinggiannya juga tidak bisa sombong. Karena tanpa yang lain, jari tengah ini juga nggak bisa. Jari manis juga sama. Bukan berarti jari manis hanya tempat untuk menggunakan cincin, kemudian melupakan yang lain, lalu dia bangga. Bisa apa juga kalau dia sendirian. Bahkan hari ini karena cincin sudah mulai besar-besar, dipakainya di ibu jari lagi. Jadi jari manis ini juga memerlukan ibu jari untuk menempatkan cincinnya. Kelingking tentu jangan minder dengan kecilnya. Karena dengan kecil ini dia bisa masuk kemana-mana secara bebas. Masuk dari sini, keluarnya di sini, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, jadi kalau sekarang kita mengadakan acara seperti hari ini, sebetulnya ini menunjukkan gabungan dari berbagai unsur ini. Unsur patria tentu ada, bukan jari yang mana saya nggak tahu. Anda nanti nentukan sendiri. Patria itu apakah di ibu jari, apakah di mana-mana. Karena kalau menurut saudara Nago, patria adalah yang mempunyai acara kan tadi. Semua tamu, tuan rumah. Jadi ini mestinya ibu jari nih. Nah, jadi walaupun kecil-kecil patria, ibu jari. Nah, yang lain nanti Anda tentukan sendiri. Ada sangga, ada para pembimas, kemudian juga ada dari FIB dan lain-lain, dan Anda para sponsor, para donatur juga sama dengan nama yang demikian banyaknya. Nah, saudara-saudara, kalau acara ini sudah terselenggara seperti hari ini, maka kemudian kita akan mencoba membahas tentang tema kita. Time flies, life passes. Saudara, tadi dikatakan saudara Nago dimensi waktu. Saya bisa memahami beliau karena berdasar dari latar belakang pendidikan psikologi. Sehingga ada dimensi waktu. Tapi bagaimana kalau menurut Dharma dimensi waktu itu? Waktu itu sebetulnya hanya perbandingan. Hanya perbandingan kesempatan. Hanya perbandingan titik tertentu. Artinya begini saudara.
Kalau Anda melihat misalnya speaker ini. Speaker ini, Anda lihat semua itu di depan itu. Warnanya apa? Hitam. Di dalam bahasa sehari-hari, speaker warnanya hitam. Tetapi di dalam bahasa teknologi, sesungguhnya speaker ini hanya menyerap seluruh gelombang warna. Diserap semua. Jadi dia hanya frekuensi warna saja yang kita bisa terima dan otak menerjemahkan sebagai warna hitam. Sedangkan kalau putih adalah gelombang warna yang dipantulkan 100%. Karena itu orang mengatakan, wah kalau panas kita pakai baju putih jauh lebih nyaman daripada kalau baju hitam. Karena baju hitam itu kemudian menyerap. Jadi sesungguhnya konsep warna hanyalah permainan perbedaan frekuensi. Yang diserap 100% hitam. Ditolak 100% putih. Kemudian kalau Patria menggunakan seragam biru. Kemudian kalau para biku menggunakan jubah dengan warna-warna semacam ini. Itu sebetulnya hanya perpaduan antara berapa persen yang diserap dan berapa persen yang ditolak. Jadi warna sesungguhnya hanyalah konsep. Kemudian Anda melihat misalnya garis. Misalnya garis, di mana ada garis. Nah ini, misalnya ada kotaknya sponsor kita. Indra Pangestu misalnya. Itu ada garis. Ini didesain sendiri atau bukan? Desain sendiri atau bukan? Desain sendiri ya? Oke. Ini yang desain Patria sendiri ini. Sekarang ada garis. Anda kalau memahami tentang software untuk olah gambar. Maka yang namanya garis itu, kalau kita zoom in, zoom in, zoom in, terus di zoom in. Sampai besar sekali. Apa yang namanya garis? Hah? Titik. Hanya titik. Ketika kumpulan titik-titik yang disebut piksel itu kumpul dalam waktu yang, dalam satu kumpulan yang kuat, dia jadi garis. Semua gambar di belakang ini, kalau di zoom sebesar-besarnya itu nanti kalau pakai monitor akan kelihatan, itu hanya piksel. Kecil-kecil. Jadi sebetulnya yang namanya gambar ini, sebetulnya hanya kesepakatan. Makanya kalau resolusinya kecil, dibesarkan menjadi poster segini besar, fotonya hilang. Ini foto saya lumayan, nggak kabur. Fotonya Nago, ya nggak kabur. Berarti resolusinya tinggi, sehingga dibesarkan seperti ini bisa. Tapi kalau dikirim pakai WA, kemudian dibesarkan segini, gambarnya kayak makhluk tak tampak. Ada bentuk, tapi nggak jelas tuh mukanya siapa. Kenapa? Karena kepadatan pikselnya itu menjadi kurang. Nah, saudara-saudara, kita sudah lihat warna, kita sudah lihat gambar. Sekarang waktu. Dimensi waktu yang tadi dikatakan membingungkan oleh saudara Nago, kalau sekarang saya tanya ataupun kalau saya ingat, tadi Anda nyampe sini jam berapa tadi? 4. Anda mulai duduk sini jam 4. Hebat ya. Nanti jangan pulang sebelum acara selesai ya. Saya sudah lama duduknya. Terus pulang. Nah, saudara, Anda jam 4 tadi dan Anda duduk di sini. Bisa nggak Anda kembali ke jam 4 tadi? Kalau besok jam 4, bisa nggak? Berarti bisa atau kembali ke yang jam 4?
Tetap tidak bisa. Karena jam 4 hari ini adalah tanggal 21. Jam 4 hari ini adalah tanggal 21 Januari. Kalau besok Anda ke sini lagi jam 4, Anda mengulang peristiwa. Bisa kita ngadakan lagi, yo. Senang sekali nih. Ya, ayo kita bikin lagi. Karena saudara Nago hebat sekali. Kita besok ulang lagi acaranya ini. Jam 4 lagi kita di sini. Anda hanya mengulang peristiwa. Tapi tidak mengulang waktu. Karena waktunya besok tanggalnya sudah 22. Kemudian orang mengatakan waktu, dimensi waktu itu karena Anda membandingkan. Tadi jam 4 Anda sudah di sini, kemudian sekarang sudah jam 6, berarti Anda sudah di sini 2 jam. Itu hanya membandingkan awal dan saat ini. Tetapi sesungguhnya ketika bisa nggak kita kembali ke awal? Nggak bisa. Kenapa? Karena waktu tidak pernah kembali. Waktu itu hanya sekali jalan. Dan dimensi waktu itu sebetulnya khayalan. Karena kita membandingkan sesuatu yang abstrak. Tadi jam 4, mana sekarang barangnya? Nanti yang jam 9, mana sekarang? Yang ada adalah saat ini. Saudara-saudara, di dalam kisah Dhamma ada satu kisah Bodhisatta menjadi seekor burung. Burung yang kecepatannya tinggi sekali di dalam terbang. Sehingga dikatakan di dalam Dharma, dalam sekejap mata, burung ini bisa terbang melingkari dunia. Sangat cepat. Hari ini pun pesawat belum ada yang bisa melingkari bumi, mengelilingi bumi sekejap mata. Nah, saudara-saudara, buku ini kemudian menceritakan ada seorang raja yang sangat tertarik untuk menangkap burung yang cepat sekali terbangnya ini. Sehingga dengan berbagai cara, burung ini mau ditangkap. Pasti bukan adu kecepatan. Karena kalau, itu burungnya, ayo kejar. Tidak mungkin. Jadi burung ini kemudian dipasang jebakan. Tetapi Bodhisatta sebagai burung memahami ini kesempatan untuk mengenalkan Dharma. Jadi masuklah beliau di dalam jebakan. Nah, kemudian dikisahkan burung ini dihadapkan kepada raja. Raja bertanya, karena kisah zaman dulu itu dikisahkan oleh manusia, maka akhirnya dikatakan ada komunikasi antara manusia dan binatang. Kira-kira kalau Anda dikatakan binatang bisa berkomunikasi dengan manusia, kira-kira Anda percaya nggak? Hah? Percaya nggak? Belum makan ini. Percaya nggak? Enggak. Baik. Anda kalau mau tahu binatang yang bisa ngomong, nontonlah Mickey Mouse. Nontonlah Tom and Jerry. Nontonlah Donald Duck. Nontonlah apa saja. Itu bukan hanya cuman bisa ngomong. Ngomong aja bahasa Inggris yang hebat sekali. Tapi juga bisa naik sepeda motor, naik mobil, dan lain-lain. Dan Anda nonton dengan senang. Dan Anda merasa itu betul. Apa Anda menyadari ada Doraemon bisa ngomong juga? Kucing, robot kucing. Nah, jadi karena itu kalau Anda bisa menerima ada Mickey Mouse, Minnie Mouse, kemudian juga ada yang Tom and Jerry dan lain sebagainya, bahkan ada Scooby-Doo yang
bisa unik-unik juga. Nah, berarti sekarang kisah raja bertanya kepada burung ini. Sekarang kita bisa terima. Betul? Ya, sekarang rajanya tanya kepada si burung. Boleh nggak saya ngetes kecepatan terbangmu? Karena katanya konon, kamu itu kalau terbang kewencang sekali. Sekejap keliling bumi. Si burung bisa menjawab. Sama dengan tadi toh, Mickey Mouse dan lain-lain bisa menjawab. Silahkan kamu tes. Caranya, ada 4 orang pemanah. Beradu punggung, menghadap barat, timur, utara, dan selatan. Lepaskan anak panah dalam waktu yang bersamaan. Kemudian dikasih fur. Fur beberapa menit. Fur ini bahasa Indonesianya apa ya? Ini Anda... Ah? Hah? Di fur. Sebetulnya kalau bahasa sederhananya, saya ngalahin dah. Saya ngalahin kamu berapa detik lah. Gitu. Di fur. Fur. Pokoknya saya ngalahin lah. Kamu melepaskan panas, saya santai-santai dulu. Kalau perlu saya santai-santai dulu. Ya, itu fur toh namanya. Nah, nanti setelah saya dikasih santai-santai beberapa detik, saya nanti akan terbang. Saya tangkap 4 anak panah itu sebelum menyentuh ke tanah. Wah, sungguhan. Beneran begitu. Ini 4 penjuru loh ini. Dan ini pemanahnya kuat-kuat. Berarti jaraknya jauh sekali. Suwana. Bisa kamu. Santai. Di fur. Nah, oke. Kemudian 4 pemanah itu memanahkan anak panahnya. Burung ini masih santai-santai. Santai burung saya nggak bisa nirukan. Mungkin semacam itu. Kemudian, iya sekarang. Begitu terbang. Cep. Anak panah belum nyampe ke tanah. Semua bisa ditangkap. Pindah lagi ke mata angin yang berbeda, arah yang berbeda. Tangkap lagi, pindah lagi, tangkap lagi, pindah lagi, tangkap lagi. Kemudian diserahkan kepada raja. Nih, 4 anak panah. Wah, raja senang sekali. Wah, luar biasa ya. Hebat sekali kamu terbangnya, cepat sekali. Karena burung ini tadi memang bodhisatwa. Burung ini juga memang masuk ke situ adalah untuk menjelaskan dharma kepada raja dan juga kepada rakyatnya. Maka burung ini kemudian mengatakan, memang saya terbang sedemikian cepat. Anda belum kedip tadi, 4 anak panah sudah bisa saya tangkap. Tapi di dunia ini ada yang lebih cepat dari terbang saya. Raja mengatakan, apa itu? Nanti saya tangkap lagi nih. Saya tes lagi. Bisa nggak dia lebih cepat dari Anda terbang? Bukan benda. Yang lebih cepat terbangnya yang lebih cepat daripada saya terbang adalah waktu. Waktu itulah yang sangat cepat. Melebihi kecepatan terbang burung yang sekejap bisa melingkari dunia. Kenapa demikian, saudara? Kalau Anda mau tahu kecepatan waktu, Anda yang suka melihat balapan mobil atau balapan lari, timernya ada berapa digit di belakangnya? Wow, timernya mobil, timernya pelari, ada 3 sampai 4 digit di belakangnya. Jadi,
Yang belakang ini hampir nggak pernah kelihatan. Hampir nggak bisa kelihatan. Baru nanti gini 1 detik. 2 detik. 3 detik. Makanya nanti kalau orang pelari ataupun balap mobil, Formula One misalnya, langsung tahu bedanya 0, sekian detik. Itu kecepatan waktu. Itu belum apa-apa. Baru 3, 4 digit di belakangnya. Kalau Anda berbicara tentang pikiran, dalam 1 detik bisa bergerak. Muncul bentuk pikiran 1 miliar. Anda sekarang bisa bayangkan. Dalam 1 detik muncul pikiran bisa 1 miliar. Makanya bisa macam-macam. Kita seolah-olah diem padahal pikirannya kemana-mana. Kelihatannya Anda duduk di sini tapi bayangkan di rumah ada apa. 1 detik bisa 1 miliar. Itu berarti kalau tulisan detiknya ini 1, koma, ini 1 miliar. 1 miliar itu berarti 9 digit. Tadi 3 digit aja kita sudah nggak bisa lihat. Apa itu? Angkanya berapa? Begitu stop. Oh, sekian menit, sekian detik, sekian sepersekian detik. Tapi 1 miliar, saya nggak tahu yang paling ujung nomor 9 sana. Sudah kayak apa itu? Baru 1, 2. Waktu sedemikian cepat. Karena itu, kalau tadi Saudara Nagu menceritakan, ada orang, atau Anda katakanlah, melahirkan. Siapa yang sudah melahirkan di sini? Anggota Patria yang sudah melahirkan siapa? Ya, yang melahirkan sudah banyak, tapi bukan anggota Patria. Masih bukan anggota Patria. Tapi yang melahirkan sudah banyak. Itu sebagai ukuran. Dulu anaknya masih kecil ya. Waktu melahirkan. Seingat saya waktu Nagu lahir, sepertinya saya pernah tahu juga ya. Waktu kecilnya Nagu ya. Pernah tahu toh? Sekarang sepanjang ini. Saya sampai heran juga. Loh kok ada ya? Sepanjang ini 183 ini. Ya, luar biasa. Sampai saya kelihatan kecil sekali. Memang kids zaman now ini tinggi-tinggi. Nggak tahu bumbunya apa, saya nggak tahu. Nah, saudara-saudara. Kalau orang punya anak, dulunya bayi. Kemudian sekarang, tahu-tahu kok saya harus ngantar ke SD. Tahu-tahu, sudah SMP. Tahu-tahu, SMA. Tahu-tahu perguruan tinggi. Tahu-tahu kok S2. S3. Tahu-tahu sudah menikah. Tahu-tahu kita sudah punya cucu. Dan seterusnya. Rasanya cepat sekali. Karena memang waktu itu tidak pernah kembali. Itu sama dengan detik tadi yang 9 digit itu. Sangat cepat sekali lari. Tidak akan pernah balik. Nah, saudara-saudara. Kalau di dalam kisah Dhamma tadi. Sudah dijelaskan tentang burung yang terbang dan ternyata kecepatan waktunya juga sedemikian kuat. Berarti hidup kita ini sesungguhnya juga sangat cepat. Saudara-saudara, kalau Anda memperhatikan kehidupan, hidup kita ini sebetulnya seperti tergantung pada seutas benang yang rapuh. Sangat-sangat tidak ada kepastian hidup. Yang pasti itu adalah kematian. Kenapa demikian? Anda mungkin sering melihat di masyarakat. Orang yang Anda temui hari ini, besok mungkin sudah berada di kargo. Iya kan? Hari ini Anda, misalnya ada orang ikut patik dana. Besok sudah dipatik danakan. Sangat cepat. Misalnya sekarang. Kita ini hidup kan bernafas. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar.
Anda boleh bayangkan, ketika nafas masuk, sulit keluar. Apa yang terjadi? Putus kehidupan kita. Bisa keluar, lupa masukkan. Putus juga. Ada beberapa orang tua sudah meninggal, kemudian anaknya tanya, Bante, kenapa orang tua saya meninggal, Bante? Oh, itu karena pikun. Loh, ya memang pikun, tapi apa hubungannya dengan meninggal? Orang pikun itu waktu mengeluarkan nafas, dia lupa masukkan. Orang meninggal itu adalah milik kehidupan. Itu sudah jelas. Kenapa? Karena hidup itu tidak pasti, kematian itu yang pasti. Jadi kita ini seperti gantungan. Gantungan benang yang sangat rapuh untuk kehidupan kita. Jantung. Sekarang masih jedak-jeduk. Tahu-tahu kargo. Iya kan? Berapa banyak anak muda sekarang juga lewat. Tidak lagi bisa menghadapi usia tua. Tidak lagi mencapai usia tua. Maka kalau dulu orang mengatakan, kita rambut putih paling senang kalau berangkat ke krematorium diantar oleh rambut hitam. Artinya orang tua ini sudah punya anak cucu yang bisa mengantar dia ke krematorium. Tapi sekarang saudara, tidak jarang rambut putih mengantar rambut hitam. Anaknya, cucunya malah diantar ke krematorium. Kenapa? Karena habisnya kehidupan bukan terletak pada dia lahir duluan atau tidak. Tapi putusnya gantungan hidup ini. Oleh karena itu saudara-saudara, time flies. Cepat sekali. Bisa 9 digit larinya. Life passes. Ketika kita hidup ini, sekarang ternyata sangat cepat berlangsung. Wah, saya kan umurnya 50. Kita bangga umur 50. Wah, saya umur 70, lebih bangga. Wih, saya sampai 103, lebih bangga. Dianggap umurnya panjang. Panjang di usia rata-rata manusia. Tapi kalau dilihat, misalnya saja kita melihat, kalau dibandingkan dengan anjing misalnya. Wah, anjing usia rata-rata berapa? 15 tahun. Wah, kita umurnya panjang nih. 15 tahun, panjang kita. Karena dia sudah meninggal, kita masih sehat. Baru 15 tahun. Tetapi kalau kita dibandingkan dengan beberapa makhluk atau hewan yang sudah punah di awal-awal kehidupan ini, yang mereka bisa sampai 10.000 tahun, 30.000 tahun. Kita itu apa artinya 100 tahun itu? Sangat kecil. Dan sekarang, umur boleh 100 tahun. Tapi apa yang sudah dikerjakan selama 100 tahun itu? Kita bukan hanya bangga dengan 100 tahun. Tetapi kita harus memanfaatkan usia 100 tahun ini secara maksimal. Ini yang mungkin tadi mau disampaikan atau yang mau dibahas kita adalah apa yang mau kita lakukan dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, kalau apa yang mau kita lakukan, berarti sekarang kita berbicara tentang tujuan hidup. Saudara, Anda duduk di sini dari jam 4 sore ada tujuannya. Ngapain? Memanfaatkan AC. Memanfaatkan AC ruangan. Di rumah lampunya mati, pulsanya habis, kemudian di sini duduk santai. Ya. Apa itu? Mendengarkan dhamma. Anda punya
Tujuan duduk di sini jam 4 sore untuk mendengarkan dhamma. Bagus. Saya tanya lagi sekarang. Apa tujuan Anda mendengarkan dhamma? Supaya duduk sore jam 4. Lah kan balik-balik. Kenapa duduk sore jam 4? Mendengarkan dhamma. Kenapa mendengarkan dhamma? Karena supaya bisa duduk sore jam 4. Ngaco ini. Kenapa mendengarkan dhamma? Hidup bahagia. Kenapa hidup harus bahagia? Saudara-saudara, Anda bisa duduk di sini jam 4 karena Anda hidup. Anda bisa mendengarkan dhamma karena Anda hidup. Anda ingin mencapai kebahagiaan di dalam dharma karena Anda hidup. Sekarang, tujuan hidup Anda itu apa? Hah? Terlilit bahagia. Hah? Ingin bahagia. Oh, ingin bahagia. Oke. Saya pikir terlilit bahagia. Apanya? Nah, jadi ingin bahagia. Oke. Sekarang bahagia itu apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang sesungguhnya kemudian kita melihat lagi jawabannya di dalam Dharma. Saudara-saudara, Anda kalau di membaca Dharma, buku-buku sumber-sumber Dharma, maka nanti Anda akan mendapatkan hal-hal yang bisa dicapai oleh seorang umat Buddha di dalam kehidupan ini. Nomor 1, saudara. Anda bisa mendapatkan posisi kedudukan. Kedudukan yang paling sederhana apa? Ketua, kepala rumah tangga. Kalau di kakak nomor Anda sudah nomor 1, itu posisi Anda sudah paling tinggi itu. Wah, kakaknya ikut siapa nih? Wah, ikut ini. Itu sudah termasuk berposisi. Siapa yang kakaknya nomor 1? Urutan namanya nomor 1 di kakak. Berbahagialah. Anda sudah punya posisi paling tinggi di rumah Anda. Lumayan loh. Nyari posisi susah. Kemudian, Anda yang mulai bekerja, Anda bisa mendapatkan posisi sebagai pimpinan, sebagai direktur, atau sebagai yang lain-lain. Sehingga mempunyai kedudukan, mempunyai posisi, itu boleh di dalam Dharma. Jangan terus, ya sudahlah, saya kan agama Buddha, saya santai-santai saja, biar yang lain saja yang maju, saya tidak usah maju. Karena kalau maju itu, berpikir maju itu adalah ketamaan, jadi lebih baik saya tidak maju. Jadi kalau semua orang sudah jalan 20 kilo, saya ngefur saja 20 kilo, saya santai-santai di sini. Kita bukan burung yang bisa terbang cepat. Ketinggalan 20 kilo, kalau kita santai-santai ketinggalan 50 kilo. Meter maksud saya, kilometer, bukan kilogram. Nah, saudara-saudara, kita harus punya posisi yang baik. Tetapi posisi yang kita dapatkan itu harus dicapai sesuai Dharma. Jadi bukan menjegal, bukan menyakiti, bukan main guna-guna untuk mendapatkan posisi kedudukan yang baik. Misalnya Anda kepingin berada di posisi kakak nomor 1. Di atas Anda ada orang tua. Gimana caranya gustur orang tua? Supaya saya posisinya nomor 1. Pikirannya macam-macam. Nah, itu kejahatan. Karena nanti orang tua digusur. Dipercepat hidupnya. Kan kata Bante kan, orang itu kan cuma kayak gantungan tali yang sudah rapuh. Saya potong kan boleh juga. Karena saya tunggu sudah belasan tahun, kenapa orang tua ini nggak jalan-jalan sehingga saya selalu nomor 4 aja. Sekarang saya mau naikkan nomor 2.
Bukan itu. Tapi kita harus jalani kehidupan kita ini sesuai dharma, menjalankan sila dan segala macam tindakan yang sesuai dharma, supaya kita mempunyai posisi yang baik. Baik di masyarakat maupun di keluarga. Di masyarakat juga sama. Saya kepengen jadi ketua Dayaka Saba. Masa dari dulu saya seksi kesenian terus. Capek dong saya seksi kesenian. Gimana kalau saya jadi ketua Dayaka Saba? Waktu rapat pemilihan anggota Dayaka Saba, saya akan pergi mengguna-gunain. Supaya semua tokoh-tokoh agama Buddha sakit semua. Sehingga saya nanti yang hadir rapat. Dan saya langsung pasti jadi ketua Dayaka Saba. Ini kejahatan. Karena kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dengan cara yang tidak tepat. Cara yang adharma, yang tidak sesuai dengan dharma. Nah, jadi kalau Anda memang mau jadi ketua Dayaka Saba, Anda harus berjuang. Anda berjuang, kemudian untuk meningkatkan prestasi Anda di wihara, supaya Anda bisa diangkat menjadi ketua Dayaka Saba. Anda pengen jadi ketua patria, ya Anda harus berjuang. Supaya nanti Anda diangkat sebagai ketua patria karena prestasi. Bukan karena provokasi. Gosok sana, gosok sini supaya milih saya. Bukan. Karena prestasi. Nah, nomor 1, punya pangkat yang cocok. Punya pangkat kedudukan di masyarakat. Nomor 2, tujuan hidup kita sesungguhnya adalah punya rezeki. Nah, ini penting. Punya kecukupan, punya kemandirian di dalam ekonomi. Maksudnya apa ini, saudara? Umat Buddha itu juga boleh sukses. Jangan, aku umat Buddha, jangan bekerja lah jadi umat Buddha itu. Kenapa? Bekerja itu ketamaan. Karena kita beli barang 1.000 mau dijual 5.000 itu tamak, tidak boleh. Kita itu umat Buddha itu harus berdana. Jadi kalau kita beli barang 1.000, jualah 300 rupiah. 700 itu untuk berdana. Orang ini pasti nggak membaca riwayat Sang Buddha. Ada Wisaka, ada Anathapindika. Orang-orang sukses. Karena kalau tanpa ada orang sukses, agama Buddha juga tidak bisa maju. Tadi kita sudah katakan ada 5 jari ini harus kerjasama. Termasuk yang orang sukses harus kerjasama. Karena kalau tidak akan pernah ada kemajuan. Nah, saudara-saudara, kita umat Buddha boleh sukses. Tapi cara suksesnya juga harus sesuai dharma. Sama dengan kalau tadi pangkat diperoleh dengan prestasi, kesuksesan itu juga dengan perjuangan. Dagang, cari barang yang memang murah, cari berbagai kesempatan supaya dapat barang yang paling murah, kemudian kita bisa lempar dengan harga yang sesuai. Kemudian toko, mungkin kalau kita buka toko, kita desain dengan baik sehingga menarik orang untuk berbelanja. Kemudian kita menambah kebajikan. Karena kalau hanya toko yang sukses saja, toko yang dihias dengan baik sekali, belum tentu memancing pembeli. Anda tentu mengetahui, di setiap kota, toko itu cenderung berkumpul di satu tempat. Toko buah cenderung jejer. Toko emas cenderung jejer. Bengkel cenderung jejer. Di sini ada toko emas yang jejer terus semua. Jalan apa? Hasanuddin. Itu kan, kalau menurut Anda tadi kan toko emasnya jejer-jejer. Bagaimana sekarang memenangkan persaingan dengan toko emas yang berjejer begitu? Masa semua orang kemudian, ya aku beli di sana giwang separuh, sebelahnya lagi ini kan saudara semua, kasihan ya, aku beli sana giwangnya separuh, di sini giwang juga, ini secuil cincin, sini, tidak mungkin. Nah, kita kadang pergi ke satu toko,
Kadang langganannya di sana tapi kita hanya pergi yang sini. Kenapa saudara? Kenapa kita pergi ke situ? Karena toko itu punya timbunan karma baik lebih banyak daripada tetangganya. Sehingga akhirnya kita ke sana. Kebajikan ini membuka kesempatan untuk seseorang mewujudkan hasil usaha yang maksimal. Tokonya dia sudah diatur dengan baik, toko emasnya. Dagangannya sudah diatur dengan baik, lampu-lampunya sudah bagus, dekornya sudah bagus, karyawannya juga bagus, harganya juga oke. Tapi kalau timbunan karma baiknya kurang, tokonya tetap sepi. Tapi kalau karma baik ini dukungannya besar, karma baik lewat pikiran, karma baik lewat ucapan, karma baik lewat perilaku yang dia sering lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, maka orang bisa berhenti ke situ. Orang bisa berhenti ke situ. Kadang-kadang saudara, kalau saya melihat di Blitar itu toko buah, warung buah. Bagi Anda yang pernah ke Blitar, Anda akan lewat deretan warung buah. Jadi ini warung buah, jual buah macam-macam. Semangka, kemudian kalau masuk musim-musim ini rambutan, dan lain-lain. Seberang jalannya juga warung buah-buahan itu semua. Kadang-kadang kita itu kasihan. Misalnya, saya kasihan, ini toko ini kok agak sepi ya. Saya kasihan. Coba beli di situ. Mau minggir dari kendaraan, direm, sudah mau minggir. Ada aja sepeda motor di kiri. Jadi, ini sepeda motor kok ganggu. Kita kan nggak bisa berhenti. Kita masih pelan nunggu sepeda motor. Nunggu sepeda motornya lewat. Tokonya udah di sebelahnya. Tadi mau beli di sana. Sekarang kok jadinya di sebelahnya. Karma baiknya orang itu nggak cukup. Kemudian kita sudah beli di situ. Lalu sekarang kita lihat depannya. Duh kok sepi ya. Kasihan. Oke. Sekarang saya mau nyebrang. Menyeberang itu jalannya rame nggak putus-putus. Ada bis, ada ini, ada. Akhirnya kita, waduh lama nggak bisa nyebrang. Sudahlah nggak bisa dibeli. Akhirnya belinya tetap di situ. Ini permainan timbunan karma baik. Anda di dalam kehidupan, Anda itu juga banyak persaingan untuk sukses. Persaingan yang pertama adalah Anda bisa terkandung. Itu karena Anda memenangkan persaingan. Satu-satunya sperma yang memenangkan persaingan menembus sel telur. Kalau Anda membaca dengan baik, sperma yang banyak sekali berjutaan itu menuju ke satu sel telur. Yang lain pada mati, masih ada beberapa yang berusaha menembus sel telur, tidak bisa-bisa. Sekali menembus, terbentuklah janin. Janin kemudian tumbuh sampai akhirnya menjadi bayi dan seterusnya. Anda berarti sudah memenangkan persaingan. Kemudian Anda di sekolah. Di sekolah itu Anda bisa sekolah. Itu juga Anda sudah memenangkan persaingan. Berapa banyak di tetangga kita, berapa banyak di lingkungan kita kurang mendapatkan pendidikan. Tapi begitu Anda bisa mendapatkan pendidikan, Anda memenangkan persaingan. Ketika Anda lulus, Anda juga sudah memenangkan persaingan. Lebih luar biasa lagi, Anda yang mendapatkan pasangan hidup, itu yang memenangkan persaingan. Siapa di sini pasangan hidupnya dulu hanya calon tunggal? Ditungguin, mana calon-calon yang lain, kok nggak ada yang datang? Ya udahlah, daripada nganggur ya sudahlah, calon tunggal ini aja lah. Siapa ini yang ngalami itu? Ada enggak? Ada enggak? Calon tunggal. Biasanya pasti ada alternatif. 2 atau 3, aduh gimana ya menentukan 2 atau 3 ini saya agak bingung ini. Sama-sama baiknya ini.
Atau diundi aja ya. Namanya A, B, C digulung. Kayak kemarin asrisan ibu-ibu itu digulung, masukkan ke sedotan. Si A, si B, si C kemudian diaduk. Cabut. Iya, dibaca. Kayaknya cocok tapi belum. Gulung lagi. Aduk lagi. Ini di dalam batinnya sudah milih tapi sungkan. Ya, aduk. Bukan juga. Saudara-saudara, jarang yang calon tunggal. Tapi begitu Anda mendapatkan pasangan hidup itu, Anda sudah memenangkan persaingan. Kemudian nanti bekerja, kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, semua isinya persaingan. Tapi persaingan itu bukan hanya dengan usaha Anda saja, tapi butuh kebajikan. Nah, kalau kebajikan ini Anda lakukan, maka kesuksesan kemungkinan bisa Anda dapatkan. Sudah dua sekarang, punya pangkat yang baik, kemudian juga ada kesuksesan. Kemudian yang ketiga, saudara. Di dalam Dharma, seseorang bisa mendapatkan umur panjang. Walaupun time flies, tapi umur panjang itu diharapkan. Siapa di sini yang kepengennya umur pendek? Saya kalau sekarang meninggal, saya sudah cukup lah Bante, sudah cukup. Anak saya sudah besar. Kira-kira siapa yang kepengen umur pendek? Ada? Ada? Hampir tidak ada. Kepengennya umur panjang. Nah, di dalam Dharma, umur panjang ini bisa dicapai. Bagaimana sekarang? Salah satunya, kalau kita ingin umur panjang, kita mau panen umur panjang, maka kita harus tanam umur panjang. Karena sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang dituai. Tadi saudara Naku juga sudah sampaikan tuh. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang kita panen. Nah, sekarang kita mau panen mangga, tanamlah mangga. Kita nanam jagung, panen kita jagung. Sekarang kita mau panen umur panjang. Maka yang kita tanam adalah umur panjang. Apakah tanaman umur panjang? Menghindari pembunuhan. Walaupun semut, jangan terus, semut kan kecil. Kalau membunuh sapi itu besar. Saya menghindari itu. Tapi kalau semut, 1000 semut belum senilai 1 sapi. Jadi nggak apa-apa. 1000 ya boleh. Jadi cret, ada semut naik, cret. Kemudian nanti di rumah ada semut beriringan. Ini kesempatan. Kasih obat. Di dalam Dharma hitungannya bukan seperti itu. Semut nilainya lebih kecil daripada sapi. Bukan. Tetapi di dalam Dharma hitungannya adalah per makhluk. Anda niatnya membunuh semut. Niat itu sudah karma buruk sama dengan Anda niatnya membunuh sapi. Sama. Nah karena itu kalau kita mau umur panjang. Hindari niat-niat negatif. Supaya kita lebih banyak bisa menyelamatkan makhluk. Kalau kita biasa menyelamatkan makhluk. Maka kita pun bisa umurnya lebih panjang. Nah, saudara-saudara, ada 3 hal yang kita bisa, sudah kita dapatkan tadi. Yaitu, mempunyai pangkat yang bagus, mempunyai kecukupan ekonomi, dan mempunyai usia yang panjang. 3 hal ini kalau di dalam tradisi, ada. Itu biasanya kalau di tempat upacara-upacara di kargo, itu ada. Tapi apakah di Bali ada, saya belum tahu. 3 ini, kalau sekarang pangkat yang tinggi, itu sebetulnya kalau di dalam tradisi, itu digambarkan sebagai wajik. Orang meninggal di sini masih pakai wajik? Masih, bentuknya masih kerucut. Masih kerucut. Nah,
Kerucut itu bulat dan kemudian tinggi. Kadang-kadang orang yang sudah tidak ngerti tradisi, wajiknya dipotongi. Sehingga bentuknya kayak tempe. Sebetulnya wajik itu harus bentuknya kerucut. Karena ini punya makna kedudukan. Anda boleh lihat bentuknya wajik yang kerucut itu. Ketan yang di bawah, itu mendukung ketan di atasnya. Ketan ini mendukung lagi terus sampai satu butir yang paling atas. Itu menunjukkan posisi, pangkat, kedudukan. Ya, nah itu wajib. Kemudian kemandirian ekonomi. Itu biasanya dilambangkan kalau sebelahnya wajib apa itu? Hah? Kue mangkok. Kue mangkok kalau Anda lihat bentuknya ada mangkok, kemudian kuenya keluar. Betul? Sampai hari ini masih gitu, walaupun mangkoknya sudah nggak ada, karena sekarang sudah dibungkus plastik. Nah, itu sebetulnya melambangkan lubernya rezeki kita. Jadi banyak sekali rezekinya, bermunculan demikian banyak. Nah, kalau sudah ada wajik, sudah ada kue mangkok, tentu Anda tahu sebelahnya lagi. Kueku. Ya kan? Kueku. Apa bentuknya kueku? Kura-kura. Kueku adalah bentuk kura-kura. Kura-kura melambangkan umur panjang. Sehingga kalau sekarang secara tradisi, ini juga sambung dengan Dharma, ada posisi yang bagus, kemudian juga ada rezeki yang banyak, dan ada umur panjang. Life pastis. Cuman sekarang di dalam Dharma ada yang keempat. Yaitu, bagaimana memanfaatkan posisi yang bagus, rezeki yang banyak, dan umur yang panjang. Sehingga kalau pangkat yang bagus dan rezeki yang banyak ini digunakan sepanjang umurnya, maka hidup kita tidak sia-sia. Memberikan manfaat untuk orang banyak di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Tapi kalau kita seumur hidup kita menyalahgunakan posisi kita, menyalahgunakan kekayaan kita, dan umur yang panjang itu tidak diisi dengan manfaat atas pangkat maupun rezeki kita, maka kehidupan ini menjadi tidak bermakna. Karena itu tujuan yang keempat di dalam Dharma adalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita sudah peroleh ini sepanjang usia kita. Sehingga kalau Anda di posisi apapun juga, apakah Anda hanya nomor satu di kakak Anda? Apakah Anda punya perusahaan? Apakah Anda pimpinan dimanapun juga? Gunakan seumur hidup Anda untuk memanfaatkan posisi Anda ini sebaik-baiknya. Demi kebahagiaan Anda, juga kebahagiaan makhluk lain. Seberapa besar harta yang Anda miliki, bukan hanya Anda ambil sendiri. Seberapa banyak yang harta Anda miliki, cobalah Anda mulai berbagi kepada teman, kepada rekan. Nama-nama di belakang ini, di bawah backdrop kita ini. Ini adalah orang-orang yang bukan hanya mau mengambil semua yang dia miliki ini untuk diri sendiri. Tetapi juga dia mau berbagi. Nama-nama ini sudah hampir tidak asing bagi saya. Karena dalam berbagai kesempatan, mereka selalu mau berbagi. Selalu mau berbagi. Sayangnya, baru nama-nama ini saja. Coba yang lain juga. Kenapa? Karena berapapun yang kita miliki, sesungguhnya ketika kita manfaatkan, dia akan kembali kepada diri kita. Sesuai dengan benih yang ditanam, itulah buah yang akan kita panen. Apapun juga yang Anda miliki, marilah kita berusaha selalu memanfaatkan selama yang kita miliki. Dan akhirnya usia yang panjang. Panjang sampai hari ini masih hidup. Karena kita sebetulnya hanya seperti gantungan tali saja. Tali yang sudah rapuh. Kalau Anda sampai hari ini masih hidup, hari ini kita harus bertekad.
saya harus melakukan kebajikan dengan apa saja pangkat yang saya miliki, kedudukan apapun yang saya miliki, dengan harta yang saya miliki, dan juga dengan kesempatan yang saya miliki. Karena inilah kita mengisi hidup kita. Karena waktu demikian cepat berlalu. Di dalam Dhamma dikatakan bahwa hidup tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Saat ini hidup, belum tentu saat berikutnya kita masih hidup. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih memiliki pangkat, memiliki kemandirian ekonomi, memiliki usia, marilah kita mengisi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Satu garis terdiri dari banyak titik. Hidup kita dari lahir sampai meninggal, ini seperti garis. Tapi di dalam garis ini sebetulnya isinya titik, 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 titik. Titik-titik ini sebetulnya adalah setiap saat. Seperti hari ini adalah satu titik. Kalau kita ada 9 digit di belakang 0, setiap berputar dia 9 digit itu, sebetulnya dia satu titik yang berbeda, satu titik yang berbeda, satu titik yang berbeda. Sehingga kalau tadi dikatakan oleh pembawa acara, moderator jurusan filsafat. Belajar filsafat. Ya, jurusan psikologi belajar filsafat. Di dalam teori filsafat itu ada. Kalau panah ditembakkan dari sini ke 10 meter, adakah panah yang bergerak? Pernah baca itu? Pernah baca dia. Jadi saya nggak tanyain dia. Anda pernah baca? Belum. Kalau sekarang saya panahkan dari tempat sini menuju ke 10 meter di sana. Apakah yang bergerak? Apakah ada yang bergerak? Kelihatannya panahnya jalan. Tapi sebetulnya dia hanya titik-titik-titik yang membentuk satu parabol saja. Jadi panah yang sama, tapi bergerak. Bagi Anda yang bergerak di bidang animasi, Anda akan melihat seperti ini. Dalam satu frame, 24. Dalam satu detik, 24 frame. Sama, semua kelihatannya sama. Itu hanya kumpulan garis, kumpulan gambar-gambar satu frame, satu frame, satu frame, satu frame. Kemudian kalau digabungkan, dia bisa. Dulu kalau Anda anak-anak, ya sekarang masih anak-anak juga, sudut buku itu loh, kadang digambar. Digambari misalnya, orang, kalau yang dulu paling gampang itu, gambar hati ditusuk panah. Pertama gambar hati dulu, terus belakangnya, halaman berikutnya, gambar hati tapi di sini ada panah jauh. Belakangnya lagi gambar hatinya tetap panahnya mendekat. Belakangnya lagi gambarnya hati tetap panahnya makin dekat. Belakangnya lagi gambar hati panahnya meleset. Langsung kita bukunya itu bisa bayangkan ya ini ya. Kemudian dibuka dengan cepat. Nanti itu panahnya seperti bergerak, betul? Ya, jalan. Ada hati. Ya, jomblo lagi. Meleset sih. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang semua itu hanya satu frame, satu frame, satu frame. Kita ini hidup itu juga sama. Dia hanya satu titik, satu titik, satu titik. Bagaimana cara kita mengisinya? Sebetulnya adalah dengan kita memaksimalkan umur kita saat ini. Karena hidup tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Kalau kita bisa memanfaatkan saat ini, maka dalam hidup ini bermanfaat. Di dalam kehidupan yang selanjutnya pun akan memberikan manfaat dan kebahagiaan. Oleh karena itu saudara, waktu berlalu dengan cepat. Hidup pun lewat dengan cepat. Tapi di dalam Dharma, yang paling penting adalah memanfaatkan saat ini untuk mencapai kebahagiaan di diri kita, kebahagiaan di lingkungan, kebahagiaan di kehidupan ini, juga kebahagiaan di masa-masa yang selanjutnya. Inilah yang menjadi awal dari pembahasan kita. Nanti mungkin dengan diskusi kita akan mendapatkan lebih banyak pendalaman sehingga kita bisa membawa bekal pulang untuk di kehidupan sehari-hari kita laksanakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara moderator.